Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Apa? Presiden simbol negara? Sesuai konstitusi, presiden bukanlah simbol atau lambang negara. Undang-Undang Pasal 36A, Undang-Undang 45, coy. Presiden itu bukan lambang negara, tapi simbol dan lambang negara adalah, ini sekolah SD ya, bendera merah putih, Garuda Pancasila, lagu nasional, dan bahasa Indonesia. Ini adalah bagian dari simbol negara yang abadi, yang kekal, sebab presiden itu adalah mandat dari rakyat. Seseorang yang menjabat jadi presiden, yang melaksanakan tugas kepresidenan itu untuk kepentingan rakyat yang bisa berubah-berubah. Makanya presiden bisa diadili, bisa dilengserkan, seperti presiden-presiden ya, yang bisa masuk juga penjara, seperti presiden Bosnia, Serbia, negara-negara lain, Saddam Hussein, Gaddafi. Mereka adalah pemimpin yang bisa digeser jikalau mereka melakukan pelanggaran. Pade, marah nggak sih Pade disebut bajingan tolol oleh Bung Rocky? Oh, tentu tidak. Saya kan orang desa. Saya itu kadang merindukan demo. Kok rakyat nggak ada yang demo? Saya gitu loh. Jadi buat apa saya marah? Mau ada yang mencaci maki saya, itu tidak masalah. Meanwhile, Aduh, Ya Pade. lihat saya. Ya. Walaupun Ngibulin dan Muldeke nggak berhasil ngerebut Demokrat, Ya Pade. ingat, bilangin ke dia harus pasang badan ke saya. Oke? Ya, Pade. Siap. Dan jangan lupa, seluruh kacung-kacung buzzer itu laporkan si Rocky, oke? Ya Pade. Tapi katanya Pade nggak baper. Itu cuma di TV, ya kan? Ada pula politisi yang sangat lantang seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah. Tapi setelah dianugerahi gelar kehormatan Bintang Mahaputra, tiba-tiba jadi memble. Beredar luas kalau Rocky Gerung juga akan dianugerahi gelar kehormatan Bintang Mahaputra. Tempo hari ya. Tapi untungnya Rocky menolak, bahkan menertawakannya. Sehingga Rocky Gerung selamat dari memasuki istana. Jika saja Rocky Gerung menerima pemberian gelar itu di istana, saya kira memang bakal rontok segala kekritisannya terhadap rezim Jokowi. Ada beberapa tokoh yang tidak sudi masuk dan menghindari masuk istana sehingga suaranya masih lantang dan menggelegar. Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, MH Ainun Najib, Gus Nur, termasuk juga Rocky Gerung. Resikonya mereka terus diincar rezim. Mereka adalah orang-orang yang terselamatkan dari sihir istana sehingga tetap kritis dan vokal dalam membela kebenaran dan mengkritik kezaliman rezim. Lonjakan kasus penodaan agama era Jokowi melonjak hampir lebih dari 100% di eranya SBY. Jokowi belum selesai ya. SBY 10 tahun, Jokowi 9 tahun lah, anggap demikian. Tapi lonjakannya luar biasa ini. Nah, ini kemarin triggernya Panji bilang ya. Tapi kita lihat ada 122 kasus penodaan agama pada era Presiden Jokowi. Di eranya SBY 54. SBY 10 tahun ya. Kalau turun lagi ke bawah. Eranya Megawati karena sebentar 3, Gus Dur 0, Presiden Soeharto 4, Presiden Soekarno 4. Ini lihat, luar biasa. Artinya ada penanganan yang tidak tepat sasaran. Harusnya ini diselesaikan, ini tidak. Apa kabar Deddy Siregar? Apa kabar Eko Kuntadi? Apa kabar Abu Janda yang sudah dilaporkan berkali-kali tapi tidak ada tindak lanjutnya? Tapi sekalinya kita lihat Gus Nur, siapa lagi? Banyak sekali. Jumhur Hidayat yang kena pasal yang kurang lebih sama. Padahal ini sangat debatable, sangat mudah kita tangkis. Nah ini dia kemudian sekarang kita lihat Rocky Gerung.
Kita menjadi penasaran, katanya sidang pertama berapa? 22 Agustus. Ini jangan sampai kemudian nanti jaksa, hakim dibombardir ini sama penjelasan Rocky Gerung. Tapi mudah-mudahan sih saya kira sudahlah, ini jangan diperpanjang. Jangan kita kemudian diributkan oleh hal-hal seperti ini. Banyak persoalan lain yang mesti kita selesaikan. Dan kalau kembali ke judul thumbnail ini, masih ingat gak ini? TGB, UYM, YIM. Ini kita bahas tulisan dari Ustadz Solihin MS. Coba lihat jejak digital orang-orang yang dulunya vokal membela kebenaran, tiba-tiba bisu terhadap kebenaran. Bahkan puja-puji Jokowi, lalu partainya berubah jadi partai pro Jokowi. Tidak kurang dari nama-nama yang jadi panutan umat berubah jadi pendukung kezaliman. Ada nama TGM, UYM, YIM, KMA, LNYM, PSSU, MMD, dan lain-lain. Malah ada yang bukan saja lantang mengkritik, tapi mengejek Jokowi dengan kata-kata kerempeng, ngabalin ya. Goblok, Yusril, kita pernah dengar tempo hari. Sekarang Yusril malah ke Prabowo ya. Meledek kebijakan Jokowi, siapa? Prabowo. Kalau TGB siapa? Yuk kita cek, kita tes. Sudah ada yang jawab belum ya di kolom komentar? TGB, Tuan Guru Bajang kali ya. UYM, Ustadz Yusuf Mansur. YIM tadi sudah ditulis tuh, Yusril Iza Mahendra. Nah KMA yang saya belum nemu tadi siapa? Saya belum sempat WA Pak Solihin. Apa ini KMA? Siapa ya? Ada yang ingat? LNYM mungkin Lanyala Mataliti ya. PS Prabowo Subianto, SU Sandiaga Uno, MMD Mahfud MD. Jadi kalau tebak-tebakan saya benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih yang ke-8 saya nggak tahu tuh siapa itu KMA. Ada pula politisi yang sangat lantang seperti Fadlizon dan Fahri Hamzah. Tapi setelah dianugerahi gelar kehormatan Bintang Mahaputra, tiba-tiba jadi memble. Beredar luas kalau Rocky Gerung juga akan dianugerahi gelar kehormatan Bintang Mahaputra. Tempo hari ya. Tapi untungnya Rocky menolak, bahkan menertawakannya. Sehingga Rocky Gerung selamat dari memasuki istana. Jika saja Rocky Gerung menerima pemberian gelar itu di istana, saya kira memang bakal rontok segala kekritisannya terhadap rezim Jokowi. Ada beberapa tokoh yang tidak sudi masuk dan menghindari masuk istana sehingga suaranya masih lantang dan menggelegar. Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, MH Ainun Najib, Gus Nur, termasuk juga Rocky Gerung. Resikonya mereka terus diincar rezim. Mereka adalah orang-orang yang terselamatkan dari sihir istana sehingga tetap kritis dan vokal dalam membela kebenaran dan mengkritik kezaliman rezim. Sangat sulit memperbaiki dan meluruskan rezim ini. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang peduli, orang-orang yang berakal sehat, bersih hatinya, tidak haus jabatan, tidak tergiur materi, dan tidak silau dengan amplop sogokan yang bisa mengkritik rezim Jokowi. Daya rusak rezim Jokowi sangat dahsyat. Bukan saja telah memporak-porandakan negeri yang sudah cukup maju, aman, demokratis, dan sejahtera, tapi juga menjadikan orang-orang yang semula kritis tiba-tiba jadi dungu dan arah bicaranya jadi berubah 180 derajat. Tadi ya sikatan-sikatan tadi itu. Waspadalah dengan pengaruh dahsyat istana sebelum Anda benar-benar jadi penjilat murahan. Bandung 18 Muharram 1445. Solihin MS ya. Luar biasa. Ini saya kira pengingat kita bersama bahwa banyak orang-orang hebat kemudian menjadi tidak hebat, banyak orang-orang kritis kemudian mendadak menjadi gagap, bisu, tidak lagi bisa bicara karena sudah termakan, sudah diterkam oleh kekuasaan. Mudah-mudahan yang lainnya masih tetap istiqomah ya, termasuk Rocky Gerung CS.